Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu. Saat teduh dimulai. Mari kita angkat satu pujian yang berkata hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami semua untuk kami boleh beribadah bersama-sama lewat ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mempersilakan semua ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami mempersilakan ke dalam tangan Tuhan, biarlah ibadah ini boleh memberkati kami semua. Setiap firman yang ditabur boleh menjadi berkat dan menjadi remat dalam kehidupan kami supaya boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, Lord I give you my heart.
live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shalom murid-murid yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema hati yang mau diubahkan. Kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, Tuhan tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus boleh memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami, merenungkan firman Tuhan ini, bahkan melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, murid-murid sekalian, tentu ya kita pernah mengalami kegagalan. Setiap manusia pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin kegagalan ketika kita mengikuti Tuhan. Kita gagal di dalam mengikuti perintah Tuhan. Kita mungkin kecewa dengan diri kita sendiri. Ya, bahkan kita mengecewakan Tuhan. Kita merasa bersalah dan sebagainya. Namun ada pribadi yang tidak meninggalkan kita. Ya, ini adalah Tuhan Yesus. Ia dapat mengubahkan hati kita yang keras menjadi hati yang mengasihinya. Membentuk hati kita yang hancur menjadi utuh untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, yang dimana ia juga mengalami satu kegagalan, namun ia memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, yakni Petrus. Nah, siapakah Petrus? Dia biasa disebut Simon Petrus atau Kefas. Ya, nama artinya adalah batu karang. Ya, kita bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 42. Petrus adalah seorang murid pertama dari Tuhan Yesus. Ia adalah murid yang bersemangat, antusias, namun juga keras kepala, impulsif, terkadang lancang di dalam bertindak. Petrus memiliki satu kelebihan sebagai seorang pemimpin yang otentik, namun ia memiliki kerapuhan dan kelemahan. Meskipun demikian, Tuhan tetap memilihnya menjadi murid untuk membentuk hati dan karakternya menjadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Simon Petrus berasal dari Betsaida. Dia hidup di Kapernaum. Ia sudah menikah dan ia adalah seorang nelayan bersama dengan saudara lainnya Yakobus dan Yohanes. Nah, Simon Petrus menemui Yesus setelah dikenalkan oleh saudaranya yang bernama Andreas. Sebelumnya mereka adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, selama 3 tahun Petrus hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi juru bicara dari 12 murid. Teristimewa, Petrus adalah murid pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Yesus bahwa perkataan itu berasal dari Allah dan bukan manusia. Tetapi sebagai seorang manusia, Petrus sebagai murid juga bukanlah murid yang sempurna. Ia pernah mengalami satu kegagalan. Contohnya, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ia pun mau mengikuti Yesus. Lalu ia berjalan di atas air, tetapi ketika ia melihat sekelilingnya angin yang kencang dan ombak, maka ia ragu dan bimbang, dan akhirnya dia juga tenggelam. Kemudian Petrus pernah melakukan kesalahan dengan menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus ketika Yesus sedang membicarakan tentang kematiannya. Menurut Petrus itu hal yang tidak mungkin. Tetapi Petrus ditegur balik oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang dipikirkannya itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan,
tetapi yang dibisikkan oleh iblis. Nah, ketika Yesus hendak ditangkap, ya, Petrus itu juga seolah-olah dengan berani ya mengeluarkan pedang dan memutuskan telinga salah seorang hamba Imam Agung, ya. Lalu Yesus memerintahkan untuk Petrus untuk menyarungkan senjatanya. Ada puncaknya, Petrus menyombongkan dirinya, ya, bahwa ia tidak akan meninggalkan Tuhan meskipun murid-murid yang lain lari. Namun kenyataannya dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan. Nah, hati Petrus itu begitu hancur, ya, ketika ia teringat apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa ia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Ia pergi dan menangis dengan sedih. Namun di tengah kegagalan Petrus, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan membimbingnya. Setelah kebangkitannya, Yesus menunjukkan dirinya kepada Petrus dan murid-muridnya. Yesus mengulangi mujizatnya, ya, menangkap ikan sekali lagi di Danau Tiberias. Kemudian setelah itu, ia mengajak murid-murid yang lain untuk sarapan. Nah, setelah sarapan, Yesus berbicara khusus 4 mata kepada Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 1-19 dapat kita baca di situ, ya. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ketika Yesus mengulangi pertanyaan ini 3 kali, maka Petrus menjadi sedih hati. Ia teringat bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus begitu mengasihi Tuhan Yesus. Ia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, teman-teman, Tuhan mengetahui isi hati Petrus. Dan inilah dalam percakapan inilah, ya, Yesus menunjukkan kasih pengampunannya kepada Petrus. Petrus diteguhkan kembali sebagai murid Yesus yang akan memuliakan Allah. Nah, apa yang terjadi setelah pertemuan itu? Setelah Petrus bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ketika di hari Pentakosta, Petrus itu berkhotbah kepada banyak orang di Yerusalem. Nah, pada saat itu terjadi pertobatan yang sangat luar biasa. Ada 3.000 jiwa yang bertobat, ya, dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada peristiwa inilah gereja mula-mula itu berdiri. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, kita juga bisa membaca bahwa Petrus adalah orang yang memberitakan firman Allah itu dengan berani. Bahkan ketika harus ditangkap, dipenjara, dipukul, dan diancam, ya, itu tidak memadamkan semangat Petrus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Nah, sekalipun Petrus adalah seorang rasul, ia juga pernah mengalami kegagalan dan kemunduran, ya. Ia pernah ragu memberitakan Injil kepada Cornelius yang seorang non-Yahudi. Lalu ia juga pernah ditegur oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan suatu kemunafikan ketika sedang bersekutu dengan orang-orang Kristen non-Yahudi di Antiokhia. Namun ketika ada orang Yahudi datang di Antiokhia, Petrus malah menghindari orang-orang Kristen non-Yahudi itu dan meninggalkan mereka. Itu kita bisa baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 11-14. Nah, murid-murid, tidak ada orang Kristen yang sempurna, demikian juga Rasul Petrus, tetapi hatinya terus mau diubahkan dan dibentuk Tuhan. Ia memberitakan Injil, ya, sampai ke Roma. Bahkan Petrus bersama dengan Yohanes Markus itu menulis Injil Markus. Ia juga menulis surat 1 dan 2 Petrus. Dan di dalam Yohanes 21 ayat 18-19, Yesus pernah bernubuat bahwa Petrus akan mati martir. Nah, menurut catatan sejarah atau tradisi, Petrus akhirnya dieksekusi mati dengan disalibkan. Namun Petrus merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Maka sejarah mengatakan Petrus meminta untuk disalibkan secara terbalik. Nah, inilah kisah dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, apa yang bisa kita pelajari, ya? Yang pertama, ketika kita mau mengikuti Tuhan, itu adalah suatu proses, ya. Tidak ada orang yang langsung menjadi sempurna ketika percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh seseorang itu mencerminkan apa yang di dalam hatinya. Kita bisa berkata, aku mengasihi Yesus, tetapi jika itu bukan dari hati kita, maka perbuatan kita tidak akan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Seperti Petrus yang pada awal-awalnya dia mengatakan dia berani, ya, tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi malah dia menyangkal 3 kali, ya, menyangkal 3 kali dia tidak mengenal Tuhan. Tetap sebenarnya hatinya itu masih dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan. Tetapi setelah hatinya diubahkan, ia menjadi pribadi, hatinya menjadi teguh dan dia berani. Lalu kita mau dengan rendah hati, ya, mengakui kegagalan kita dan membukakan hati kita, ya, untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus yang mau diubahkan Tuhan dari hatinya yang keras menjadi lembut, yang takut menjadi pemberani untuk memberitakan Injil. Kiranya hati kita pun mau dibukakan untuk Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari hati kita yang mungkin keras, egois, hati kita yang pemarah, hati kita yang takut, diubahkan menjadi hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hidup kita, perbuatan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya melalui kisah Petrus ini, ya, kita boleh sama-sama diberkati, kita boleh belajar, ya, dari tokoh Petrus ini. Kita tidak menjadi pribadi yang putus asa di dalam segala kegagalan kita, tapi kita boleh belajar untuk membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami terus mau membukakan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kiranya hari demi hari kami mau diubahkan oleh Tuhan. Dari hati yang kami yang keras, hati kami yang egois, hati kami yang mungkin penuh dengan amarah, boleh dilembutkan oleh Tuhan. Hati kami yang takut untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi pemberani dan memberani untuk memberitakan firman Tuhan. Berkati setiap kami, ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan tolonglah kami dalam melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik semuanya, bagaimana firman pada pagi hari ini? Masih sangat memberkati untuk kita semua. Mari untuk mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari mengambil saat teduh dimulai. Selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.